Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Warman dengan NIM 2001-7032 dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah karya penting dari Angkatan 50, yaitu novel Kemarau karya A.A. Nafis. Novel Kemarau sendiri diterbitkan tahun 1957 oleh Pustaka Jaya. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan seorang lelaki tua dalam menjadi teladan bagi pemuda di desa agar tetap mengairi sawah meski sedang musim kemarau. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel ini ialah: yang pertama, tema. Tema dalam novel ini ialah usaha seseorang untuk mengubah pola pikir agar lebih berpikiran maju dan berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel ini ialah yang pertama tokoh Duano, Sultan Duano. Sultan Duano adalah orang yang taat akan agama dan juga orang yang akan rajin dan bijaksana. Yang kedua adalah Gudam. Gudam adalah orang yang berani, terlalu percaya diri, dan juga mudah terpengaruh. Yang ketiga adalah Acin. Acin adalah anak yang patuh kepada setiap perkataan orang tua. Unsur intrinsik selanjutnya ialah alur. Alur yang terdapat dalam cerita ini ialah alur maju, karena cerita dalam novel ini dibahas dari awal Sultan Duano datang ke desa sampai akhirnya tujuan kedatangan Sultan Duano ke desa tersebut tercapai sedikit demi sedikit. Unsur intrinsik selanjutnya ialah latar. Dalam novel ini ada berbagai macam. Yang pertama, latar tempat. Latar tempatnya ialah di surau di Makassar, dan latar waktunya ialah waktu pada senja hari, malam hari, dan sesudah zuhur. Unsur intrinsik selanjutnya ialah sudut pandang. Sudut pandang dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis adalah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Yang unsur intrinsik selanjutnya ialah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini umumnya segar dan menarik. A.A. Nafis menggunakan bahasa Minang atau bahasa daerahnya. Unsur intrinsik yang terakhir ialah amanat. Amanat yang bisa kita ambil dalam novel ini ialah yang pertama, jika kita ingin memperoleh hasil yang lebih baik, kita harus mau berusaha. Ya, selanjutnya, hidup berjuang dengan keikhlasan adalah jalan untuk menemui Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, bukan kemewahan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah kedamaian, tidak berbuat dosa tetapi banyak pahala. Dan amanat yang terakhir ialah, kalau hati disakiti orang, jangan ambil tindakan, pikir dulu. Jangan ambil tindakan, pikir dulu. Apakah ada gunanya kita marah atau tidak. Selanjutnya saya akan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam novel ini. Dalam novel ini ada nilai-nilai sosial yang terkandung, yaitu yang pertama, nilai hakikat hidup manusia dengan masyarakat yang menganggap hidup itu buruk. Tetapi manusia wajib atau berikhtiar berusaha supaya hidup menjadi lebih baik. Yang kedua, nilai hakikat karya manusia masyarakat yang menganggap karya manusia untuk memberikan kedudukan yang penuh kehormatan. Yang ketiga, nilai hakikat hubungan dengan manusia dan sesamanya, terdiri dari masyarakat yang amat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Pola perilaku yang lebih berpedoman pada tokoh pemimpin, senior, atau atasan. Seseorang yang hidup pasti membutuhkan orang atau tokoh atasannya untuk membantunya dalam mengatasi masalah hidup. Selanjutnya, masyarakatnya lebih mementingkan hubungan horizontal dengan sesamanya. Orang-orang dalam masyarakat ini amat bergantung pada sesamanya dan berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya. Sebagai hal yang amat penting dalam hidup, manusia sejak lahir memiliki rasa untuk hidup bersama dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Maka dari itu, manusia sangat bergantung pada manusia yang lain, sehingga saling membantu antara satu dengan yang lain. Sekian presentasi dari saya. Banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.